teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang bagaimana menggunakan folder di Canva. Jadi di Canva yang free maupun yang pro itu ada fitur kita bisa mengorganisir files dan dijadikan dikelompok-kelompokkan di dalam folder-folder sesuai kebutuhan dan keinginan kita gitu. Jadi kalau yang di Canva free itu mungkin ada batasan berapa banyak folder yang bisa kita gunakan. Tapi kalau di Canva Pro itu kita bisa membuat sebanyak-banyaknya folder karena tidak ada batasan berapa kita punya folder di sini gitu. Nah, ini beberapa contohnya yang saya buat di Canva. Akun Canva saya seperti ini. Nah, ini kebetulan untuk sudah mau deket-deket tahun baru, jadi ada baiknya kita mengorganisir semua file dan kerjaan kita dikelompokkan, jadi nanti bisa lebih rapi, dan tahun depan kita nggak yang mau cari file, misalnya mau share di Instagram tapi bingung cari filenya di mana kan. Biasanya jadi satu semua di sini nih, di All Your Design sini jadi satu semua. Kadang kita susah carinya, maksudnya mau share tentang tentang quote atau apa, tapi bingung karena mungkin ada banyak kita pernah bikin quote seperti itu. Nah, kalau biar rapi dan kita bisa cepat ambil file yang mau di-share atau mau di-desain ulang atau diedit, kita bisa menggunakan fitur folder ini. Nah, caranya saya tadi baru bikin ini tahun depan, tahun 2022 ini caranya create folder, diklik. Ini foldernya nanti bisa diisi sesuai kebutuhan teman-teman apa gitu ya. Kalau saya kasih nama 2022. Lalu di dalam 2022 folder ini saya bagi menjadi 4 folder lagi. Jadi ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Biar rapi pengelompokannya gitu. Jadi di dalam Q1 ini ada bulan mulai Januari, Februari, Maret. Nanti tinggal diklik create a folder di sini. Jadi seperti ini nanti otomatis masuk ke sini. Kalau ini view-nya, kalau ini kita sortirnya kalau misalnya ada banyak file gitu, disortirnya dari sini bisa, mau lihatnya. Ini bisa dikasih banner atau di rename, dinamakan ulang. Nah, jadi karena saya mempunyai beberapa blog yang aktif saat ini, ada 4, indriariadna.com, prodigitalmom.com, menuliskan.com, dan yang satunya arsitek-keuangan.com. Nah, kepinginnya tahun depan itu semua bisa terhandle untuk sosial media dan konsistensi sharingnya gitu, serta desain-desainnya. Jadi seharusnya sih mulai kemarin-kemarin ya sudah harus dipikirkan, cuman agak telat. Jadi di Q1 ini ada 3 folder yang berisi bulan Januari, Februari, Maret. Lalu di Januari sendiri ini saya isikan blog-blog yang aktif. Jadi ada indriariadna.com, menuliskan prodigitalmom, dan arsitek keuangan. Nah, di sini tadi sama caranya, klik create a folder, jadi nanti bisa tampil folder yang mau diisikan apa gitu. Nah, ini misalnya di sini, di folder ini Januari. Rencana saya nanti di Januari itu akan ada beberapa desain atau sosial media desain yang ingin saya share atau saya bagikan sesuai dengan goal dari blog ini sendiri gitu. Karena di blog ini saya banyak berbicara tentang freelance dan kerja remote. Jadi serta ada juga nanti kursus online dan lain-lain. Di sini saya menitik beratkan dan fokus pada branding, lalu offering itu penawaran atau service yang saya tawarkan, lalu ada lead magnet supaya audiens itu mau subscribe gitu.
Dan ini nanti mungkin akan bertambah karena ini baru kepikiran tadi seperti ini isinya. Nah, kalau teman-teman punya blog yang misalnya tentang parenting gitu, tujuan blognya apa nih? Jadi nanti sosial medianya bisa disesuaikan dengan desainnya serta call to actionnya apa, seperti itu. Jadi nggak yang hanya kita share desain, terus share mungkin quote atau tips, tapi kita nggak ada tujuan mau ngapain dengan desain yang kita share tersebut gitu. Nah, ini kemungkinan nanti ada speaking event dan lagi online seperti ini. Nah, nanti misalnya di lead magnet ini ada beberapa lagi folder yang akan saya gunakan karena saya sudah ada lead magnet produknya. Jadi misalnya ini sudah nggak bisa lagi ditambah folder. Jadi nanti ini ditambah file-file seperti ini. Saya sudah pernah bikin. Nah, ini pernah bikin, mari kita cari. Nah, ini ada beberapa yang sudah pernah saya bikin lead magnet. Mari kita lihat yang ini sebagai contoh. Nah, ini lead magnetnya itu isinya adalah PDF file atau checklist. Jadi orang yang subscribe nanti bisa mendownload PDF setelah dia subscribe. Nah, ini ada beberapa desain. Sepertinya ini belum masuk ke folder. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke folder? Ini ada di... Nah, ini teman-teman klik tiga titik di sini ini. Lalu kalau ini misalnya belum muncul, itu nanti akan ada titik-titik lagi atau more tadi tulisannya. Ini diklik. Nah, ini kita cari folder Indri Aryatna. Indri Aryatna ini masuk ke lead magnet. Save. Nah, seperti itu. Coba kita lihat ke foldernya apakah sudah masuk. Folder lalu ke Indri Aryatna 2022 Q1 Januari, Indri Aryatna lead magnet. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum pernah memanfaatkan fitur folder ini, bisa dicoba mulai sekarang supaya nanti atau tahun depan itu kerjaannya lebih mudah dan lebih terorganisir. Nah, buat teman-teman yang memakai Canva free, bisa juga menggunakan ini fitur folder, cuman ada batasan. Tapi kalau mau upgrade atau coba Canva Pro, bisa banget karena tidak ada batasan berapa banyak kita nanti mau punya folder di sini gitu. Nah, ini kalau mau foldernya mau dibuang, bisa ditarik ke sini seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau coba atau trial Canva free, bisa cek di kolom deskripsi karena saya ada link afiliasi untuk Canva Pro yang pastinya legal dan bisa dipercaya. Bukan yang Canva Pro yang lifetime atau yang berapa ribu rupiah bisa untuk selamanya, bukan. Jadi ini beneran afiliasi dari Canva affiliate. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Canva-nya Canva original. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan seputar penggunaan atau fitur folder di Canva ini, boleh silakan komen, nanti saya akan balas satu persatu. Terima kasih.